Okay, we will start. I will share my screen to you all. Make sure that every one of you can see my PowerPoint clearly. Yeah? Okay, can you see my PowerPoint clearly? Yes. Yeah. Okay, sip. Great then. Bubur. Nah, betul. Simpelnya adalah bubur ketan. Ya, kita akan melanjutkan materi kita tentang asam basa ya. Tapi mari kita ngobrol-ngobrol dulu sambil mengingat-ingat yang pernah dilakukan. Iya, ayam geprek. Di sini ada yang pernah makan ayam geprek? Pernah makan ayam geprek? Nah, Pernah dong ya, ayam geprek. Ini identik dengan cabai ya. Nah ini di sini kalau di sini ada angka-angka ini, ada yang tahu angka-angka ini menyatakan apa? Kalau di ayam geprek? Level pedasnya. Level pedas. Level pedas ya. Pedas ternyata ada levelnya juga nih. Nggak cuma pedas yang punya level ternyata. Keasaman juga ada levelnya. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah level keasaman atau tingkat keasaman. Gimana menyatakannya? Ini saya perkenalkan pada kalian. pH. Nah, di sini ada ya banyak gambar. Ada pH dari 0 sampai 15. Walaupun sebenarnya ini ada yang lebih rendah dari 0. Ada -1, -2 dan seterusnya. Ini juga ada nih 15, 16 dan seterusnya. Nah, gimana menyatakan tingkat keasaman dari suatu zat? Ini ya kriterianya ya. Kalau pH sama dengan 7 itu artinya netral. Contohnya adalah water. Kalau pH kurang dari 7, dia disebut asam. pH lebih dari 7 disebut basah, gitu ya. Basah sampai sana. Ini asam sampai sana. Nah, sekarang di sini ada beberapa gambar. Ada lemon. Lemon sama kopi. Mana yang lebih asam? Berdasarkan pH. lemon. Lemon lebih asam ya, lemon. Kalau lemon sama HCl, siapa yang lebih asam? HCl. HCl, yes. Kalau baking soda sama sabun, siapa yang lebih basah? Sabun. Sabun lebih basah ya. Jadi kalau basah ini makin besar pH-nya makin basah. Tapi kalau asam makin kecil pH-nya makin asam. Betul ya? Kebalikannya. Nah, apa itu pH sebenarnya? Kalau tadi kan kalau level pedas ya. Level pedas itu kan seberapa pedas itu artinya adalah seberapa banyak cabai yang ada di ayam geprek. Kalau pH itu apa sih pH? Nah ini definisinya ya pH. Kadar keasaman. Nah ini pH. Ada H+. Atau bisa dinyatakan juga yang ini. Ini ya. Jadi pH itu dinyatakan dengan minus log H+. Apa itu yang H+ nih? H+ ini adalah konsentrasi ion H+ pada suatu zat. Oh ya, ini kalau dalam pH sama dengan, kalau ini dalam H+ sama dengan. Ini kebalikannya. Ya gitu ya, minus log. Nah, sebelum kita ke perhitungan dari persamaan ini, bagaimana pengaruh nilai pH terhadap H+? Atau semakin besar pH, maka H+-nya semakin apa nih? Kalau persamaannya kayak gini. Nah, yang kira-kira nih bisa baca grafik ini. Oke, kita bahas ya. Coba kita pakai persamaan yang ini. Misalnya pH sama dengan 3, berarti H+-nya berapa nilainya?
Kalau diperkirakan kualitas yang paling besar yang apanya besar. Kita tulis saja ya, 10 pangkat. Nah, jadi ini pangkat minus pH. pH-nya berapa? 3. Berarti H plusnya adalah 10 pangkat minus 3. Kalau misalkan pH-nya 4, Warnanya saya ganti, hijaunya ganti merah. jadinya H plusnya 10 pangkat berapa? Minus 4. Minus 4. Berarti kalau asam pH-nya jadi pangkat plus 8. Gimana? Soalnya kan pangkatnya jadi plus loh. Misalnya asam kalau pH-nya minus. Kalau pH-nya minus ya jadi plus. Misal pH-nya minus 1. Nah, maka H plusnya 10 pangkat minus, tapi minus 1. Minus ketemu minus jadi plus ya. 10 pangkat 1. Oke, gitu. Nah, kalau dari tren ini nih, makin besar pH, maka H plusnya makin apa? Kecil atau besar? Makin kecil. Makin kecil. Kita ya, makin. Dan sebaliknya. Jadi pH bisa minus. Sampai minus 2. Pokoknya itu ya. Kayak gitu. Nah, sekarang sebelum kita ke soal-soal terkait pH dan H+, kita review dulu tentang notasi ilmiah dan logaritma ya. Bentar. Notasi ilmiah dulu. 0,01 ini bisa dibuat 10 pangkat sebagai 10 pangkat minus 2 ya. Kalau ini 0,1, 10 pangkat berapa nih? Minus 1. Minus 1, yes. Kalau ini 10 pangkat? Minus 4. Minus 4, great. Kalau ini? Minus 3. Minus 3. Nah, ini yang belakangnya 111 ya. Sekarang yang belakangnya beda selain 1. Ini contohnya. 0,02 itu nanti jadi 2 kali 10 pangkat minus 2. Kalau yang ini? 2 kali 10 minus 1. 2 kali 10 pangkat minus. Great. 2 kali 10 pangkat minus 1. Kalau yang ini? 3 kali 10 pangkat minus 4. Pangkat berapa? Minus 4. Minus 4. Terakhir, 0,03 jadi 3 kali 10 pangkat 3. Pangkat minus 3. pangkat minus 3. Oke. Notasi ilmiah, ada yang mau ditanyakan tentang pengubahan desimal ke 10 pangkat? No? Next, logaritma ya. Ya ini materi advance math kita nih. Dulu. Mister kasih contoh dulu ya. Mister kasih contoh dulu. Log 10 pangkat 2. Ini hasilnya adalah 2. Kalau misalkan ada log 10 pangkat 3. Dia hasilnya akan jadi 3. Kalau log 10 pangkat 4, hasilnya berapa berarti? 4. 4. Log 10 pangkat 11. 11. 11. Log 10 pangkat X. X. Gitu ya. Nah, jadi tinggal pangkatnya aja. Nah, berarti kalau untuk nomor 2 ini berapa hasilnya? 2. Log 10 pangkat minus 2. Minus 2. Minus 2. Yang nomor 3 berarti? Minus 3. Minus 3. Kalau nomor 4? Nah, 3. Ada tanda minusnya ya di depan ya. Jadi minus 3 kena minus, jadinya plus 3. Nomor 5? 5. 5. Any question about this logarithm? Misalnya itu, Sir. Misalnya kalau berubah tuh. Kalau, Apanya? Contoh, log berapa? Enggak, yang hasilnya itu beda gitu nah, Sir. Yang hasilnya? Lupa lognya. Yang misalnya minus 5-nya dikaliin 2 gitu. Oh, ya. Kayak gini ya. Misal minus log 2 kali 10 pangkat min 5. Gini maksudnya.
Kalau papan nambahnya makin kecil, jumlah seluruhnya makin Gini bukan Jana? besar. Berarti hubungannya apa? Nggak tahu. Enggak, maksudnya yang maksud kamu dikali 2 tuh yang di mananya? Sininya? Iya, kayak gitu. Kayak gini ya. Kalau misalkan ada, ini Mister deketin aja. Minus log min 5 dikali 2. Pangkatnya dulu dikalikan. Jadi ini min log 10 pangkat min 5 kali 2 berarti min 10. Berarti kalau kayak gini min log 10 pangkat min 10 hasilnya 10. Jadi plus ya karena di depannya ada minus. Oke, clear ya. Jadi diubah dulu bentuknya ke 10 pangkat berapa. Nah, hasilnya nanti pangkatnya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Kalau misalkan bukan 10, kalau Nah, misalkan bukan 10. Misal minus log 2 pangkat 5 gini ya. iya, 2 pangkat 5. Kalau nggak 10, dia kayak gini jadinya. Minus 5 dikali log 2. Kali ya, log. Gitu. Kalau misalnya ini minus log 3 pangkat 5 ya berarti minus 5 dikali log 3. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Kalau minus log 10 berarti berapa? minus 1. Minus 1. Iya benar minus 1. Karena ini 10 ini 10 pangkat 1 ya sebenarnya. Oke. Bentar, Ya gimana? kalau misalnya pangkatnya minus berarti berapa? Pangkatnya minus. Iya. Nih misal min log 10 pangkat min 4 gitu ya misal ya. Berarti 4. 4 ya, berarti 4. Karena minus 4 ketemu minus berarti 4. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Atau sekedar mengonfirmasi boleh? Kalau tidak, next ya kita ya. Bentuk logaritma yang lain sekarang. Min log 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, gimana nih? Ini akan sama dengan nilainya minus log 10 pangkat min 3 minus log 2. Nah, minus log 10 pangkat min 3 berapa? Yang depannya berapa? Nilainya? 1. Apanya, Sar? Nilai min log 10 pangkat min 3 berapa? 3. 3. Berarti ini 3 min log 2. 2. Nah gitu aja. Log 2-nya berapa? Sebenarnya ada nilainya kalau dihitung pakai kalkulator. Tapi untuk saat ini kita nggak usah pakai kalkulator. Jadi kalau ada log 2, log 3, log 4, log 5 yang kurang dari 10, tulis aja log berapa. Ada ya? Coba misalnya lagi. Minus log 2 kali 10 pangkat min 7. Hasilnya berapa nih? Berarti 7 kurang Log 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 2. Log 2. Yes. Ya benar, log 2. Oke, dapat ya? Coba sekarang nomor 2. Gimana nomor 2? 3 minus 3 log minus 5. 3 minus log 5. log 5. Good. Nomor 3? 5 dikurang minus log 2. Minus log 2. Great. Nomor 4. Kalau nomor 4 gimana nomor 4? 3. 3 nggak sih? Minus 2 3 minus kali 10 pangkat min 3.
Nah, ini dulu ya, diubah dulu tarikan notasi dulu ya. Jadinya minus log 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, kalau udah jadi kayak gini hasilnya adalah 3 kurang 3 kurang log 2. log 2. Kalau yang nomor 5? 2 kurang log 3. 2 kurang log 3. Sip. Ya. Nah, sekarang pakai contoh yang ini. Kalau misal kita punya H plus sebesar 2 kali 10 pangkat min 4 molar gitu ya. Berarti pH ini berapa? pH zat ini yang punya H plus sekian. Berarti minus log 2 kali 10 minus 4. Minus log 2 kali 10 pangkat min 4. Berapa berarti? 4 kurang Log 2. Oke, good. Kalau misalkan kita punya H plus 3 kali 10 pangkat min 5, pH-nya berapa berarti? Minus log 3. Log Berapa? Ulangi. Sorry 5. keputus tadi. 5 5 log 5 diminus log 3. 3. Good. Sekarang Mister balik ya. Mister balik. Kalau misal Mister punya yang ini warna hijau. Mister punya pH sama dengan 3, maka H plusnya berapa nih? pH-nya 3, berarti H plusnya 10 pangkat minus 3. Ini ya. Kalau misal Mister punya pH-nya 3 min log 2, berarti H plusnya berapa? Nah, ini coba lihat. Coba lihat yang ini. H plusnya 3 kali 10 pangkat min 5. pH-nya 5 min log 3. Gitu ya. Nah, ini coba perhatikan di angka ini. Berarti 2 min Berapa? 10 pangkat minus 3. 2 kali 10. min 3. Gini ya. Nah, gitu. M itu apa, Sir? M itu satuannya. Molar. Konsentrasi ya, molar. M itu satuan, molar. Nah, sekali lagi. Kalau misalnya, bentar, mana bukan misalnya? Ya. pH sama dengan 5 min log 7. Berarti H plusnya berapa ini? 7 kali 10 pangkat minus 10 pangkat minus 5. Good. Sampai sini ada pertanyaan? Pengubahan H plus ke pH, pH ke H plus. Log. Silakan tanyakan. Kalau ada. Kalau tidak ada, silakan persiapkan buku catatan kalian. Let's have some exercise. Oke. Soalnya nggak usah ditulis jawaban dan caranya saja di buku catatan.
Nanti tinggal di-upload di GC ya kalau udah ya. Nah ini exercise-nya. 1 sampai 6. Kalau ada istilah-istilah yang kalian nggak ngerti, tanyakan aja ya. Istilah dari kalimatnya. I will give you, karena cukup hitung-hitungan, jadi ya 10 menit ya, 10 menit, 10 minutes. Ini kan sama-sama sebelumnya, ini tadi sama-sama sebelumnya. Jadi komposisinya sama, 1/1 di Eropa sama Sultan sama banyak. Kan minutes. Silakan dikerjakan di buku catatan. Seperti akarnya dulu. Satu bagaimana cara nyarinya ya campuran keputusan politik ya contohnya ini deh logikanya nih air panas politik. Nah, misalnya nih air panas 90 derajat Celcius 100 liter dengan 1 liter dicampurin sama air dingin katakan 20 derajat Celcius 1
Oke, 5 menit lagi. Kalau ada kalimat-kalimat yang membuat kalian bingung, tanyakan ya. Oke, ada yang nanya challenge itu wajib nggak, Sir? Nggak wajib yang nomor challenge ya. Yang nomor 6 itu nggak wajib, tapi tidak ada salahnya kalian mencoba ya. Yang challenge nggak wajib, tapi tidak ada salahnya kalian mencoba. Satu lagi. Cuma ada beberapa yang masih. Tentukan kadar total. Nah, ini beda sekarang nih. Kalau yang 10, satunya 10 ton, satunya 40 ton. Two minutes left, 2 menit lagi. One minute left, 1 menit lagi. Betul, 5 tadi. Dapatnya dari total 1 sama 4. Totalnya kan 5. Iya, ibaratnya kayak misalnya uang ini ya.
dia keluar lagi. Awalnya dari siapa mau media dia media sosial media. Misal nih yang Oke, times up. Times up ya, waktu habis. Nanti Mister akan cek. Jangan lupa di-upload di GC ya. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi. Kalau tadi, kalau yang ini ya, yang ini itu adalah PH, menlog H+. Ada istilah lain yang nggak pakai H+. Ini yang pertama ini tadi ya. Nah ini PH sama dengan menlog H+. Tapi ada, kalau pakai OH- juga bisa. POH. Menlog OH-. Nah, apa hubungan pH sama POH ini? Hubungannya ini ya. Pada kondisi yang normal, pH plus POH itu pasti sama dengan 14. So, jadi misalnya nih, kalau ada sebuah cairan gitu ya, cairan memiliki pH sama dengan 2, maka cairan ini POH-nya berapa? 12, Master. 12, ya benar. 12 ya. Pokoknya kalau di jumlah hasilnya 14. Kalau pH-nya 7, POH-nya berapa? 7. Kalau kita pakai angka yang lebih kompleks. Misalkan pH-nya adalah 5 minus log 2. Berarti POH-nya berapa nih? pH-nya 5 minus log 2. POH-nya berapa nih? Coba kita lihat ya. Ini kan bisa diubah jadi POH sama dengan 14 dikurang pH. Gini ya. Nah, kita bisa ngitung nih. POH-nya 14 dikurang pH. pH-nya berapa di sini? Nih segini nih. Tinggal kita masukin aja. Log 2 14 minus 5 minus log 2 jadi plus log 2. Berarti berapa nih? 14 kurangi 5 tambah log 2. 14 kurangi 5 dulu. 9 ya. 9 plus log 2. Gitu ya. Kalau misalkan nih pH-nya adalah 6 minus log 3. Berarti berapa nih pH-nya? Sekarang dengan logika yang sama, coba cari ini dong berapa persen. Berapa nih? 8 plus log 3. 8 plus log 3. Kalau misalkan Mister punya yang lain nih, pH sama dengan 5 min log 4. POH-nya? PH-nya berapa? 94, oke, berarti campurannya 91,1% itu 10 ton, yang 40 ton adalah 94,1. Coba dicari jawabannya. Ya, 9 plus log 4. Pokoknya gimana caranya pH ditambah POH itu supaya 14. Ya sampai sini. Perjumpaan kita, materi kita untuk hari ini ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Still have 2 minutes. Berarti ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Ini juga. Oke, selesai. Iya, jadi secara. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom chat.
bagian mana dari materi hari ini yang paling mudah dan bagian mana materi hari ini yang paling sulit. Silakan ditulis di kolom chat ya, private ya. Sebelum kita akhiri. Gimana caranya? Kalau mau dihitung gimana? Kalau dengan gimana hitungnya? 10 betul kali 91,1% terus tambah 40 kali 94,1% bagi 50 betul. Karena 50 dari mana tadi? Betul. Nah, betul totalnya 10 ton sama 40 ton totalnya 50. Nah, nanti kalau kalian ini Yang mudah yang apa ya, nentuin level asam basta. Notasi ilmiah paling mudah ya. Oke. Sejak logaritma menyerang semua jadi susah. Oh, yang susah itu bagian ngubah pH ke H ya, H plus ya. Oke. Baik, nanti kalau kalian misalkan ada pertanyaan, don't hesitate to ask me through WA ya, lewat WA. Karena nanti kalau lewat GC, Mister jarang ngecek chat GC, cuma mau ngoreksi aja kalau mau ngecek GC. Jadi kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan terkait pH yang muter-muter tadi bingung, bisa lewat WA ya. Tuh. Sip. Time is up already. So let's close our class today by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thank you for coming, especially the one who coming on time. Jangan live dulu ya, Mr. mau screenshot dulu. Sudah, oke, thank you. Sekian dari Mister, kurang lebihnya mohon maaf. Good luck. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Sir. Semoga lancar puasanya ya. Jadi nikmatnya ini ternyata puasa mengajarkan bahwa nikmatnya makanan itu adalah saat tidak berlebihan. Iya, jadi pas buka puasa itu juga ternyata ujian tersendiri untuk